Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 2 November 2021 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Bupati Seruyan Yul Haidir menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pengadilan Negeri Sampit atas kerjasama dengan Disdukcapil terkait aplikasi Siap Paduka dan e-Besuk untuk mempermudah layanan masyarakat setempat. Kerjasama yang dilakukan Pengadilan Negeri Sampit kelas 1B dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan terkait dengan penggunaan aplikasi tentunya sangat membantu masyarakat, sehingga pelayanan dapat lebih cepat, tepat dan prosedur sesuai dengan moto Kabupaten Seruyan. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan kepada setiap kepala desa agar mengajukan pertanyaan apabila belum memahami tentang cara penggunaan aplikasi Siap Paduka dan e-Besuk, dan setelah itu dapat mensosialisasikan kepada masyarakat di desa masing-masing, sehingga apabila ada yang ingin mengganti nama atau merubah data lainnya dapat menggunakan aplikasi tersebut. Menurutnya, dengan kehadiran aplikasi tersebut akan membantu masyarakat yang ingin mengubah data, baik data pada KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan lainnya. Terlebih aplikasi tersebut dapat digunakan setiap waktu hanya memerlukan handphone sebagai media perantara. Dan tentunya masyarakat tidak perlu lagi pergi jauh ke Pengadilan Negeri Sampit apabila ingin melakukan perubahan. Mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan dari Ketua Pengadilan Negeri Sampit terkait dengan pencatatan yang terkait dengan aplikasi tadi ya, aplikasi untuk mempermudah, memperpendek arus pelayanan. Jadi ini nanti setelah dikatakannya udah caranya diberi kesempatan kepada para kepala desa, para camat untuk bertanya. Dan ini supaya tindak lanjuti disampaikan kepada warga di desanya masing-masing, di keluarga masing-masing, ditempelkan di tempat umum yang mudah dilihat. Pak Mansur nanti juga akan mereka tahu. Selama ini kesannya kan kalau mau merubah nama yang salah tulis antara ijazahnya ke KTP ini kan sulit. Nah, setelah ini kan kayak setelah diberi penjelasan oleh Pak, tapi yang tadi kayaknya lebih mudah dari tempat sendiri yang masih bisa diisi seperti itu ya. Nah, itu memudahkan Pak Mansur. Jadi kami disosialisasikan, sampaikan secara tertulis melalui camat, melalui KS, bahwa ini tidak sulit. Diharapkan hal tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan segera disosialisasikan oleh masing-masing kepala desa, agar masyarakat dapat terbantu dan tidak membuang waktu lama hanya untuk mengganti nama dan lainnya. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir meluncing penggunaan aplikasi akselerasi koordinasi komunikasi pimpinan dalam penyampaian dokumen dan jawaban terbatas. Selama ini dokumen disampaikan secara manual kepada pejabat pimpinan daerah. Hal tersebut tentu menghabiskan waktu yang cukup lama dan memperlambat proses penyelesaian dokumen, sehingga melalui aplikasi dokumen online tentunya akan mempermudah proses verifikasi data. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, dokumen yang sudah ada dalam aplikasi tersebut tidak dapat dipalsukan, mulai dari tanda tangan, cap jempol, dan lainnya. Apabila ada pejabat yang ingin mengajukan dinas luar, data yang ada dalam dokumen dapat langsung menggunakan aplikasi tersebut, sehingga dapat meminimalisir pejabat yang ingin pergi dengan memalsukan tanda tangan. Bupati menambahkan, aplikasi dapat digunakan secara maksimal, jangan sampai hanya sebatas launching semata. Tentunya dapat diterapkan secara nyata oleh setiap pejabat pada tahun 2022 dan 2023 mendatang, agar mempercepat arus distribusi dokumen dan menghindari terjadinya pemalsuan dokumen. Tersebut tidak bisa dipalsukan, tanda tangan kan bisa saja dipalsukan. Atau dengan koordinasikan bisa saja dibuat-buat. Tapi kalau didokumentasikan di dalam aplikasi secara elektronik, maka ini sulit untuk dipalsukan. Makanya surat keluar, anggap namanya izin apa atau surat keluar yang sifatnya penting, sifatnya rahasia, nah bisa saja
staf-staf di bawah memasukkan para koordinasi, bisa aja dia ikut-ikut para tiru-tiru. Dengan adanya sistem aplikasi ini, saya rasa sulit sekali untuk orang memasukkan. Kenapa? Karena itu tercatat di aplikasi, di dokumen elektronik. Ini harapan saya, ini bukan hanya kita launching saja, tetapi di tahun 2022 ataupun 2023 sudah semuanya menggunakan ini semua. Selain itu, inovasi tersebut patut untuk dilaksanakan dan mendapatkan tindak lanjut yang cepat. Dan setiap ide yang ada harus dikembangkan agar berdampak juga kepada masyarakat di daerah ini sebagai upaya menciptakan pelayanan yang cepat, tepat, dan prosedur. Tim Liputan Seruyan TV. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta pemerintah daerah Kabupaten Seruyan agar dapat merencanakan program yang lebih prioritas, mengingat adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil rapat pembahasan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2022, ada pengurangan dana transfer dari pusat dan dibandingkan tahun sebelumnya sangat menurun. Tentu pemerintah daerah Kabupaten Seruyan melalui TAPD sudah merencanakan anggaran yang ada tersebut. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pemerintah daerah harus dapat merencanakan program yang lebih prioritas, di antaranya pembenahan sektor ekonomi, pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, pembukaan lapangan pekerjaan, dan lainnya, agar beberapa program yang masuk skala prioritas tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah melalui instansi terkait. Ketua DPRD menambahkan, tidak mungkin pemerintah daerah dapat mempekerjakan semua pengangguran yang ada di daerah ini. Namun dengan adanya pihak ketiga, instansi terkait dapat mendorong pengangguran untuk bekerja di perusahaan tersebut. Dengan anggaran yang tersedia minimal dapat memberikan pelatihan dan membangun komunikasi yang baik bersama pihak perusahaan. Pengurangan kemarin dana transfer dari pusat ya itu, dan ya intinya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya jauh sangat berkurang. Jadi ya tapi itu adanya, itu. Nah, saya yakin setiap kepala daerah melalui TAPD sampai ke SOPD itu sudah merencanakan anggaran yang ada itu. Nah, dengan apapun kondisinya, dan tentunya juga mereka saya yakin harus merencanakan program yang prioritas. Diharapkan angka pengangguran di Kabupaten Seruyan dapat menurun secara bertahap, tentunya dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan dan bekerja sama dengan pihak perusahaan yang sudah berinvestasi di wilayah ini. Tim Liputan Seruyan TV. Pengembangan Pantai Siamuk perlu dilakukan melalui promosi ke daerah lain, agar potensi yang ada di Pantai Siamuk dapat memberikan dampak baik terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Program yang mengarah pada sektor objek wisata harus dilakukan pengembangan dan perlu ditingkatkan. Salah satunya Pantai Siamuk yang berada di Desa Sungai Undang. Hal tersebut sesuai dengan arahan pemerintah pusat yang sangat gencar melakukan pengembangan sektor wisata. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, Pantai Siamuk kedepannya dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan, di mana telah dimasukkan dalam pembahasan RPJMD 2018-2023. Dikarenakan sebagai sektor wisata sangat penting dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, ditambah masyarakat lokal dapat menjual berbagai produk unggulan yang dimiliki. Menurutnya, mengenai anggaran memang masih terbatas, namun paling tidak dapat memperkenalkan tempat wisata tersebut. Karena apabila ada potensi untuk dikembangkan, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat pasti akan tertarik. Ya, kalau saya sering ngomong ya, saya tuh sangat suka sekali dan memang konsen sekali untuk program-program yang arahnya ke sektor wisata. Gitu. Karena yang pertama ini berkesinambungan dengan program dari pemerintah pusat yang sangat gencar sekali mengembangkan sektor wisata. Gitu. Dan di sini ada potensi banyak sekali. Termasuk Sungai Siamuk, Pantai Siamuk juga bisa kita kembangkan ke depannya. Gitu. Dan itu juga kita sudah kemarin dalam penyusunan RPJM kita masukkan sektor wisata itu kita masukkan itu. Kemarin saya sempat ikut rapat dengan Des Pariwisata ya, di Spora Pabut ya itu. Coba bikin ini dulu, bikin promosi. Kita bicara anggaran ya memang kita terbatas tuh, tapi minimal kita
berupaya memperkenalkan dulu. Itu. Memperkenalkan dulu. Ketika ada potensi, saya yakin pemerintah pusat provinsi pun akan melirik juga. Gitu. Karena ini nanti berkaitan dengan kalau kita bicara secara nasional kan bisa negara ya itu kedepannya itu semua bisa kita rencanakan itu, dan dampak bagi lingkungan masyarakat sekitar ya tentunya kesejahteraan ekonomi sektor swasta akan jalan itu. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, apabila wisata Siamuk sudah dapat dikenal secara luas akan berdampak baik bagi desa Sungai Undang, dan secara tidak langsung perekonomian meningkat dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. Tim Liputan Seruyan TV. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan telah mengumumkan hasil seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021, di mana ada sebanyak 207 peserta yang lulus dan akan mengikuti tahap seleksi kompetensi bidang. Beberapa hari yang lalu, BKPSDM Kabupaten Seruyan telah menerima hasil SKD melalui rapat Zoom meeting yang dilakukan oleh BKN Pusat selaku Panselnas setelah selesai melakukan validasi jumlah peserta yang ikut tes SKD. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Seruyan, Ridwan Shah mengatakan, adapun untuk jumlah peserta yang akan mengikuti tes tahapan selanjutnya sebanyak 207 peserta, dan rencana jadwal pelaksanaan tes SKB sekitar tanggal 15 November sampai dengan 28 November. Dari jumlah yang dinyatakan lulus tersebut untuk Seruyan hanya memerlukan waktu 2 hari dalam pelaksanaan seleksi. Ridwan Shah menambahkan, jumlah keseluruhan peserta yang mendaftar sebanyak 772 peserta. Namun saat pelaksanaan tes yang hadir hanya 737 orang dan tidak hadir sebanyak 35 peserta. Dan dari jumlah 737 peserta yang ikut seleksi hanya 207 peserta yang berhak ikut tes SKB. Yang hadir 37 ini, 37 yang lulus dan berhak untuk lanjut ke SKB sebanyak 207 orang. Nah, kalau yang lulus passing grade mungkin banyak ya, tapi karena terbatas informasinya, jadi 207 orang dari 737 peserta yang hadir ikut tes ini. Diharapkan untuk jumlah peserta yang dapat mengikuti tes SKB agar bisa memanfaatkan kesempatan dengan sebaik mungkin, agar dapat mengisi kekosongan formasi yang diperlukan pada masing-masing dinas terkait. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan KUA PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022. Rapat penyampaian laporan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2022 merupakan tindak lanjut kesepakatan DPRD Seruyan dan TAPD mengenai penetapan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran tahun 2022 dan sekaligus melakukan sinkronasi penyesuaian program kegiatan sesuai skala prioritas masing-masing. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Ardiansyah mengatakan, target pendapatan daerah pada APBD tahun 2022 diperkirakan sebesar 1.081 miliar lebih. Terdapat penurunan dibandingkan dengan APBD tahun 2021 yaitu sebesar 40 miliar 137 juta lebih atau sebesar 5,58%. Pendapatan asli daerah tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar 125 miliar lebih. Terdapat penurunan sebesar 12 miliar lebih. Ardiansyah menambahkan, pendapatan transfer pada tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar 926 miliar 787 juta lebih. Terdapat penurunan sebesar 40 miliar 127 juta lebih atau sebesar 4,15%. Di mana untuk dana perimbangan sebesar 786 miliar lebih, dana insentif daerah sebesar 9 miliar lebih, dana desa sebesar 88 miliar lebih, pendapatan transfer antar daerah 42 miliar lebih, dan pendapatan lain yang sah tahun 2022 ditargetkan sebesar 29 miliar 292 juta lebih, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 17 miliar lebih, mengalami kenaikan sebesar 12 miliar lebih atau sebesar 72,30%.
Selain itu, rencana belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar 1.136 miliar lebih mengalami penurunan sebesar 101.136 juta lebih atau 8,17% dari target belanja APBD tahun anggaran 2021. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Bupati Seruyan menyampaikan pidato akhir atas penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022. Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2022 merupakan akhir dari perjalanan panjang pembahasan Rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2022 dan merupakan awal bagi kepala daerah untuk menuntaskan serangkaian pembahasan yang telah dilakukan Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Seruyan atas dukungan dan kontribusi dalam penyempurnaan rancangan KUA PPAS yang disepakati bersama menjadi KUA PPAS tahun anggaran 2022. Adapun kebijakan umum terdiri dari kebijakan pendapatan, kebijakan penerimaan pembiayaan, dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Wabub menambahkan, kebijakan pendapatan tahun anggaran 2022 disepakati sebesar 1.081 miliar, terdiri dari PAD 125 miliar, pendapatan transfer 926 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 29 miliar, dibandingkan dengan target pendapatan APBD mengalami penurunan sebesar 40 miliar atau turun 3,58%. Kebijakan belanja tahun anggaran 2022 disepakati sebesar 1.136 miliar, di mana mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran 2021 sebesar 101 miliar atau 8,17%. Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2022 sebesar 71 miliar, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan disepakati sebesar 15 miliar 46 juta untuk penyertaan modal pada PT Bangkalteng tahun 2022. Diharapkan dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan Rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2022, rencana kerja anggaran perangkat daerah yang nantinya menjadi raperda dapat segera diselesaikan dan tentunya akan kembali dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampaikan. Selamat siang.